Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Gulo dari SP Malam Universitas Jayapura. Berikut ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang teori yang disampaikan oleh John Stuart Mill. Berikut ini ada beberapa teori yang disampaikan. Salah satunya adalah return to scale, yang berarti fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Ada 3 bagian yang terdapat dalam return to scala, yaitu salah satunya is called increasing return to scala, yang berarti suatu situasi di mana output meningkat lebih banyak dari peningkatan porsi input. Terus kemudian constant return to scala atau CRS, yaitu situasi di mana output meningkat sama banyaknya dengan porsi meningkatnya input. Terus kemudian decreasing return to scala, yang disingkat dengan DRS, yaitu dimana situasi dimana output meningkat dengan porsi lebih sedikit dari peningkatan porsi input. Nah, ini dua macam yang kita ambil contoh daripada kurva yang dari return to scala. Yang pertama CRS, kita bisa melihat di sini dimana input dan outputnya sama ya. Terus kemudian capital IRS, kita juga bisa melihat di mana inputnya lebih banyak sedangkan outputnya sedikit. Nah, ini adalah dua contoh daripada kurva yang terdapat dalam return to scala. Jadi relevansi yang bisa kita ambil pada zaman sekarang yaitu bahwa setiap perusahaan memiliki input dan output, di mana input diusahakan seminimal mungkin sedangkan outputnya diusahakan semaksimal mungkin. Contohnya, perusahaan memiliki produksi suatu barang, misalnya motor merek Honda, di mana biaya produksi motor merek Honda tersebut diusahakan seminimal mungkin dan jumlah barang yang diproduksi banyak mungkin dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan contoh ini sejalan dengan increasing return to scala. Terus kemudian teori lain yang disampaikan oleh John adalah tentang perlindungan buruh dan anak-anak. Menurut John, Stuart Mill mengemukakan tentang teori dan upah. Ia berpendapat bahwa tinggi rendahnya tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran kerja. Permintaan kerja ditentukan oleh dana upah yang tersedia, sedangkan penawaran kerja ditentukan oleh jumlah penduduk. Nah, salah satu teori yang dikemukakan oleh John yaitu the right the woman, yaitu salah satu hal yang mendorong pelindungan terhadap buruh, terutama kepada perempuan. Nah, relevansinya pada sekarang yaitu tentang perlindungan buruh dan anak-anak, yaitu sejalan dengan undang-undang tenaga kerja yang telah ditetapkan sekarang. Misalnya contohnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, terima kasih, itu aja yang bisa saya simpulkan pada tentang teori yang disampaikan oleh John Stuart Mill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.